Sip, udah mulai. Jadi kita mulai, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita masuk ke modul ke-9. Modul ke-9 ini kita tadi kan kita sudah membahas mengenai korespondensi, bagaimana presentasi. Nah, ini yang paling penting ini adalah kita sudah sampai di tahapan terakhir untuk komunikasi bisnis. Kita harus apa nih? Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita menyiapkan materi untuk materi komunikasi. Seperti itu. Jadi yang terpenting itu kenapa kita harus menyiapkan materi komunikasi gitu ya, karena apa? Karena komunikasi itu tidak bisa sembarangan komunikasi, apalagi target kita adalah konsumen. Target kita adalah pembeli dengan latar belakang berbeda, dengan pada intinya dengan latar background yang berbeda seperti itu. Jadi kita harus bagaimana kita menyiapkan sebuah materi, menyiapkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan baik dengan customer kita, dengan relasi bisnis kita. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi bisnis secara baik. Nah, ini kita harus menyiapkan materi dong tentunya ya. Ya, jadi tujuannya sendiri itu adalah lebih ke bagaimana kita menangani keluhan customer gitu kan. Pasti kan mereka tuh kan, customer itu kan adalah raja, dan biasalah mereka kan cerewet ya. Siapa yang nggak usah jauh-jauh, misalkan yang teman-teman sekalian ini sedang kerja seperti itu kan misal nih customernya teman-teman itu ya bos-bosnya teman-teman itu kan cerewet, misalkan ada yang cerewet seperti itu ya. Jadi kita harus nanti untuk modul 9 ini kita akan menjelaskan cara menangani keluhan customer. Yang kedua, menguraikan cara mempersiapkan materi komunikasi seperti itu. Kemudian bagaimana cara keterkaitan komunikasi bisnis dan media massa seperti itu. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan materi komunikasi untuk media massa seperti itu. Nah, ini kita mulai penanganan keluhan customer ya. Nah, penanganan keluhan customer ini yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa keluhan itu tuh ada 3 level. Ada bisa keluhan interpersonal sendiri ya, individu, keluhan kelompok, atau keluhan massa. Contoh dari interpersonal di sini adalah misalkan langsung orang datang langsung mengadu seperti itu. Misalkan gaji yang langsung ngadu masalah listrik ke pengaduan PLN gitu, seperti itu. Oh gitu, boleh. Nanti ini ya lihat di YouTube, insyaallah ada YouTube. Oke? Sip, boleh. Hati-hati ya. Yang pun jam segini kerja ya tetap. Oke. Kemudian boleh Mbak Ika. Kemudian yang kedua itu ada kelompok. Biasanya keluhan kelompok itu di forum Mbak Zieng ngantuk ya. Jadi yang kedua itu adalah kelompok atau forum pelanggan seperti itu. Terus yang ketiga, keluhan itu disampaikan di massa, atau biasanya kalau massa itu ada di surat pembaca. Ya, lanjutnya. Nah, kita harus penting gitu ya, kita semua sudah tahu bahwa konsumen itu penting seperti itu ya. Jadi bagaimanapun cerewetnya konsumen, bagaimana mereka berkeluh kesah seperti itu ya. Jadi memang tugas kita adalah untuk
untuk meluruskan, untuk menjelaskan, untuk menginformasikan gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen itu pernah tahu nggak? Jadi di Indonesia sendiri itu ada sebuah lembaga yang dia menangani khusus untuk konsumen, namanya Lembaga Konsumen Indonesia. Itu gunanya adalah memang untuk menangani permasalahan yang biasanya timbul antara konsumen dengan perusahaan seperti itu. Jadi konsumen itu sangat penting. Jadi dia mempunyai hak-hak ya. Jadi memperoleh produk yang aman, mendapatkan informasi dan perlindungan, memilih produk, didengarkan oleh pemerintah seperti itu, sampai bayangkan didengarkan oleh pemerintah, dan mendapatkan pendidikan konsumen. Pendidikan konsumen itu lebih ke tata cara seperti itu ya. Jadi misalkan kita mempunyai barang, pasti ada salah satunya adalah sebuah seperti tata cara, kemudian bagaimana cara merawat, bagaimana servis seperti itu bisa jadi. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi gitu. Sekarang kita langsung beralih gitu kan. Bagaimana sih kita cara menghadapi keluhan konsumen? Ini yang paling penting teman-teman. Jadi cara menghadapi keluhan konsumen itu, pertama kita harus menggunakan orang pertama, menggunakan deskripsi orang pertama. Jadi kita istilahnya ini adalah gunanya adalah ini apa ya, gimana ngomongnya, one to one. Jadi ketika gini, beda ya, ketika misalkan teman-teman mengeluh gitu ya, teman-teman jadi customer yang mengeluh, kemudian saya jadi ini ya dari pihak perusahaannya, kan beda. Ketika baiklah kami akan menangani keluhan Anda, apa seperti itu. Jadi apa yang bisa kami bantu seperti itu. Coba rasakan ketika saya bilang ketika ini aku bilang seperti ini, halo Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu? Baik, saya akan membantu Anda Bapak Ibu, saya akan membantu Bapak gitu kan. Ada beda kan ketika simple aja memang seperti itu. Jadi kata ganti gitu ya, kata ganti orang pertama itu seperti jadi ketika saya gitu kan, itu lebih apa, mendekatkan emosional ya. Ketika kami itu kan seperti ada jaraknya seperti itu. Kemudian cara menghadapi keluhan konsumen lagi adalah fokus pada penanganan masalah. Biasanya konsumen itu kan cerewet, bla 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 seperti aku maunya ini kok bisa ini kayak gitu kan, rame dan tidak fokus. Bisa kan konsumen tuh pas curhat-curhat sekalian kan. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita harus tetap fokus pada penanganan masalah. Apa yang permasalahan seperti apa, baik seperti itu, teknisnya seperti ini, seperti ini. Jadi fokus. Jadi supaya apa ya? Supaya ini kan lebih ke, karena kita harus menanganin keluhan itu kan secepat mungkin ya, kalau bisa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bersikap jujur. Jadi kita harus memberikan penjelasan dan informasi jujur. Jangan sampai seperti saya bilang tadi ya. Jangan sampai kita itu memanipulasi seperti itu ya. Jadi kita harus tetap bagaimanapun juga kita bersikap jujur gitu. Kemudian yang keempat adalah tunjukkan perhatian kepada customer gitu kan. Kemudian tunjukkan bahwa kita sederajat. Jadi lebih enak ya ketika kita ngobrol. Jadi ketika kita ketika kita ngobrol, ketika kita berkomunikasi seperti itu. Kemudian dengarkan dengan pikiran terbuka dan berikan pujian seperti itu. Ini gunanya adalah sebenarnya gampang saja ya untuk menangani customer ini, adalah kita juga menggunakan cara-cara persuasif, cara-cara yang membujuk, cara-cara pendekatan gitu ya. Jadi supaya konsumen itu tuh nyaman gitu. Jadi mereka
mereka, bagaimana cara kita tuh membuat mereka tuh tidak terlalu bawel seperti itu lebihannya. Jadi memang supaya mereka puas, kita juga puas gitu. Karena